Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah SUV keluarga yang mungkin sering kelewat dari radar, tapi sebenarnya nawarin sesuatu yang beda banget. Yap, sebuah sentuhan premium khas Eropa, tapi dengan harga yang masuk akal. Yuk kita kenalan lebih dekat sama Volkswagen Tiguan Allspace. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas lagi nyari SUV keluarga, kok pilihannya kayaknya gitu-gitu aja ya? Pengen sesuatu yang kelihatan lebih elegan, lebih berkelas dari SUV Jepang kebanyakan, tapi juga nggak mau kantong jebol. Nah, ini nih dilema yang dialami banyak orang. Dan jawabannya bisa jadi ada di mobil ini. Volkswagen Tiguan Allspace, khususnya model yang sebelum facelift. Mobil ini posisinya unik banget. Dia nawarin cita rasa premium khas Jerman, tapi harganya bisa ditekan karena udah dirakit secara lokal di Indonesia. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, yuk kita lihat dulu sebentar perjalanan mobil ini sampai akhirnya bisa jadi pilihan yang menarik banget di tanah air. Timeline ini penting banget buat dimengerti. Jadi generasi pertamanya muncul tahun 2007, terus generasi kedua masuk ke Indonesia tahun 2017, tapi masih versi 5-seater. Nah, disinilah titik baliknya, tahun 2019. Versi Allspace yang 7-seater dan lebih panjang ini masuk, dan yang paling penting, mulai dirakit di Indonesia. Inilah yang bikin harganya jadi kompetitif banget dan bisa head-to-head sama rival Jepangnya. Nah sekarang kita ngomongin soal tampilan luarnya. Desain Tiguan ini tuh kayak sebuah statement yang disengaja. Dia nggak teriak-teriak minta perhatian. Beda sama beberapa kompetitornya yang lebih rame. Dan kutipan ini pas banget ngegambarin filosofinya. Garis-garis bodinya itu tajam, tegas, kelihatan maskulin, tapi eksekusinya bersih dan elegan banget. Nggak ada tuh body kit yang numpuk-numpuk atau aksen-aksen lebay. Ini tipe desain yang bakal awet gantengnya, nggak kemakan zaman. Coba deh perhatiin detail-detail kecilnya, ini yang bikin beda. Lampunya udah full LED proyektor dan ada cornering light, jadi lampunya ikut belok pas kita setir di kegelapan. Sensor parkirnya total ada 12 loh, 6 di depan, 6 di belakang, bukan cuma 2 atau 4. Bahkan velg 18 incinya itu dari pabrik udah dikasih baut pengaman khusus. Ini mobil yang dari sononya udah premium, nggak perlu diapa-apain lagi. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, disinilah rasa premium Tiguan itu benar-benar kerasa. Ini bukan soal apa yang kita lihat aja, tapi lebih ke apa yang kita rasain pas nyentuh interiornya. Ini nih poin pentingnya. Waktu kita pegang dashboardnya, empuk, bahannya soft touch. Atau pas kita nekan tombol-tombolnya, bunyi kliknya itu loh, mantap banget. Disitulah kita sadar kemewahan ala VW itu kayak gimana. Kemewahan yang dibangun dari kualitas material dan presisi. Bukan cuma sekedar hiasan, biar kelihatan mewah. Terus lihat deh fiturnya. Joknya udah kulit, yang pengemudi udah elektrik plus ada memori, speedometernya udah full digital, AC-nya juga triple zone jadi penumpang belakang bisa atur suhu sendiri. Satu hal yang menarik, tombol AC-nya di model ini masih fisik. Dan banyak yang bilang ini justru jauh lebih enak dipakai sambil nyetir dibanding versi facelift yang udah layar sentuh. Bahkan ada meja lipat kecil buat anak-anak di belakang, fitur yang sayang banget malah dihilangin di model yang lebih baru dan mahal. Oh ya, ngomong-ngomong soal 7-seater, mobil ini konfigurasinya lebih pas disebut 5+2. Maksudnya gimana? Artinya, 5 kursi di baris pertama dan kedua itu nyaman banget buat orang dewasa. Nah, 2 kursi di baris ketiga itu ya paling pas buat anak-anak atau buat orang dewasa tapi untuk perjalanan dekat-dekat aja dalam kondisi darurat. Penting nih biar ekspektasi kita pas. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Gimana rasanya pas dibawa jalan? Disinilah resep rahasia Tiguan Allspace benar-benar keluar. Gabungan antara performa yang efisien dan kenyamanan khas mobil Eropa. Mesinnya ini 1400 cc TSI turbo, tenaganya 148 horsepower. Kalau dengar angkanya doang mungkin kedengeran biasa aja ya, tapi tunggu dulu, itu baru setengah dari ceritanya. Yang paling penting itu justru, ini dia, torsinya 250 Nm. Angka ini yang benar-benar kerasa di badan pas kita injak gas. Ini yang bikin mobilnya enteng banget buat stop and go di macetnya kota, atau pas kita butuh tenaga ekstra buat nyalip di tol. Dan kerennya lagi, dengan tenaga segitu, mobil ini iritnya minta ampun. Kalau dibawa di jalan tol, konsumsi bensinnya bisa tembus 1:19. 1 liter untuk 19 km. Itu jauh lebih irit loh dibanding saingan utamanya. Nah, banyak nih yang suka nanya soal transmisi DSG-nya. Awet nggak sih? Tenang, Tiguan Allspace ini pakainya yang tipe wet clutch atau kopling basah. Versi ini terkenal jauh lebih badak, lebih kuat, dan awet dibanding yang dry clutch. Hasilnya, perpindahan giginya cepat banget, super halus, dan efisien. Dan soal rasa berkendara, nah ini dia rasa Eropanya. Suspensinya itu nyaman, tapi nggak limbung sama sekali, tetap stabil dan terkendali. Dan yang paling asik,
Settingannya bisa diubah-ubah. Mau bawa keluarga jalan santai, pilih mode comfort. Lagi nyetir sendiri dan pengen agak responsif, ganti ke mode sport. Keren kan? Oke, kita udah bahas desain, interior, mesin. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting buat banyak orang. Soal duit. Soal harga dan nilai keseluruhan yang ditawarin mobil ini. Jadi di pasar mobil bekas, Tiguan Allspace keluaran tahun 2019 itu harganya ada di kisaran 240 sampai 270 jutaan. Ini angka yang menarik banget loh. Kenapa? Karena seringkali harga ini ada di bawah pasaran saingan utamanya Honda CR-V Prestige di tahun yang sama. Jadi, ini dia pilihannya teman-teman. Di satu sisi, kita dapat rasa premium, kenyamanan yang beda kelas, performa irit, dan fitur-fitur canggih. Tapi di sisi lain, ya ada harga yang harus dibayar. Bensinnya harus oktan minimal 95. Dan ya, potensi biaya perawatan dan cari bengkel spesialisnya mungkin sedikit lebih PR dibanding mobil Jepang. Ini adalah pilihan antara pengalaman premium dan kenyamanan familiar. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Rasa nyetir Tiguan ini emang beda banget. Lebih dapet gitu feel-nya, lebih premium. Makanya banyak yang bilang, sekali nyobain mobil ini, rasanya susah buat balik lagi ke sensasi berkendara mobil Jepang. Nah, pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kalian. Dengan semua plus-minusnya, kira-kira pengalaman premium ala Eropa yang ditawarkan Tiguan ini sepadan gak sih sama harganya? Cuma kalian yang bisa jawab. Terima kasih banyak sudah menyimak.